Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kimia organik. Bagian berikutnya kita akan belajar tentang karbohidrat. Seperti sebelumnya, sebelum memulai belajar, kita pahami dulu mengapa kita perlu belajar tentang aspek kimia organik dari karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan kelompok terbesar dari senyawa organik di alam, ya. Jadi kurang lebih merupakan 50% dari biomasa yang ada di bumi. Karbohidrat bisa merupakan karbohidrat yang sederhana maupun yang kompleks, mulai dari 3 atom C hingga ribuan atom C penyusunnya. Seperti misalnya glukosa, ya. Glukosa ini sederhana di metabolisme untuk energi di dalam sel. Kemudian ada sukrosa yang kita kenal dengan gula pasir, gitu ya, itu juga di sakarida. Kemudian ada selulosa yang ada di batang tanaman, di dahan-dahan pohon, gitu ya, itu juga merupakan contoh dari karbohidrat. Karbohidrat di permukaan sel berperan menentukan tipe darah. Kemudian karbohidrat juga ada di backbone dari DNA. Kemudian karbohidrat juga merupakan penyusun dari informasi genetik di sel. Nah, karbohidrat juga mempunyai banyak fungsi gugus fungsi polar, ya. Karbohidrat ini punya banyak gugus fungsi polar. Dan kita akan memahami struktur dan sifat-sifatnya, karakteristiknya, dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu dari kimia organik. Sebagai pendahuluan, kita pelajari dulu tentang karbohidrat. Karbohidrat ini umumnya merujuk pada gula-gula dan pati, ya, amilum, merupakan polihidroksialdehyid dan keton atau senyawa-senyawa yang dapat dihidrolisis menjadi aldehid atau keton, ya. Misalnya selulosa di batang pohon, di dahan pohon, gitu ya, dan kitin di eksoskeleton dari arthropoda dan mollusca. Keduanya merupakan karbohidrat yang kompleks. Nanti pada slide berikutnya kita akan melihat 4 contoh dari karbohidrat. Ada glukosa dan selulosa, kemudian ada doxorubicin. Doxorubicin ini obat anti kanker yang juga merupakan bagian dari atau kelompok karbohidrat. Kemudian ada 2 deoksiadenosin 5 monofosfat. Ini adalah nukleotida dari DNA. Jadi ada bagian, gitu ya, mereka mempunyai bagian karbohidrat sebagai penyusun dari molekul yang besar. Karbohidrat merupakan tempat, ya, penyimpanan energi kimia. Kita tahu karbohidrat dalam hal ini glukosa disintesa di tanaman hijau dan di alga-alga yang melewati proses yang kita kenal dengan fotosintesis, di mana proses ini membutuhkan energi dari matahari untuk kemudian dikonversi menjadi karbon dioksida dan air, gitu ya. Matahari ini akan merubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Energi yang dilepaskan, energi ini dilepaskan pada saat glukosa di metabolisme. Oksidasi glukosa merupakan proses bertahap, multi-step proses, ya, yang bisa membentuk karbon dioksida, air, dan jumlah besar energi. Nah, ini fotosintesis terjadi dari karbon dioksida dan air oleh peran cahaya, dan ada klorofil di situ juga berperan menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian glukosa di metabolisme melepaskan energi dan balik kembali menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini yang tadi saya sampaikan contoh 4 senyawa yang masuk dalam kategori karbohidrat yang variasinya luas sekali, ya. Jadi dari yang sederhana glukosa, kemudian ada selulosa, penyusun utama dari kayu, ya, polikarbohidrat, ya. Kemudian ada doxorubicin,
obat anti kanker di sini juga ada bagian karbohidrat, kemudian ada 2 deoksyadenosine 5 monofosfat yang merupakan komponen dari DNA, dia juga mempunyai bagian karbohidrat. Kita lihat satu persatu golongan dari karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana, yang kita kenal juga dengan istilah gula sederhana. Monosakarida mempunyai 3 hingga 7 atom C dalam satu rantai dan ada satu gugus karbonil di atom C terminal atau atom C nomor 1 atau di atom C nomor 2. Pada sebagian zat karbohidrat, masing-masing atom karbon yang lain, ya selain atom karbon yang mengikat gugus karbonil tadi, biasanya mempunyai gugus hidroksil atau gugus OH. Dan monosakarida sering digambarkan secara vertikal dengan gugus karbonil ada di atas, di ujung atas. Kemudian pada saat cara ini digunakan, monosakarida jadi kelihatan kan berbedanya dengan molekul-molekul yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi ini ada gugus karbonil tadi di C nomor 1 atau C nomor 2, kemudian atom C sisanya dituliskan ke bawah. Kalau kalau gugus karbonilnya ada di atom C yang nomor 1, maka ini disebut aldehid. Nah, gulanya kita kenal dengan istilah aldosa. Sedangkan kalau karbonilnya di C nomor 2, maka senyawanya kita sebut keton, gulanya kita sebut dengan gula ketosa. Ya, jelasnya di sini. Monosakarida dengan gugus karbonil aldehid di C nomor 1 kita sebut aldosa. Monosakarida dengan gugus karbonil keton di C nomor 2 kita sebut ketosa. Nah, di sini kita akan melihat tentang beberapa aldosa dan ketosa. Jadi contohnya di gambar yang kiri ini D-glyceraldehid dan dihidroksiaseton. Keduanya mempunyai rumus molekul yang sama, ya, D3H6, ya, O3. Demikian juga ini D3H6O3. Tetapi mereka berbeda karena yang satu merupakan gula aldosa, yang satu merupakan gula ketosa. Nah, yang seperti ini kita sebut dengan isomer konstitusi. Contoh yang sama pada D-glukosa dan D-fruktosa. D-glukosa adalah suatu aldosa dan D-fruktosa adalah suatu ketosa. Perbedaannya hanya pada letak gugus karbonil di C nomor 1, di sini C nomor 2. Berikutnya kita akan pelajari tentang formula reaksi Fischer. Nah, kita ketahui bahwa di dalam struktur karbohidrat, salah satu fitur yang menarik adalah keberadaan pusat stereogeni. Nah, semua karbohidrat kecuali dihidroksiaseton itu mengandung satu atau lebih pusat stereogeni. Bahkan aldehid yang sederhana, gula aldehid yang paling sederhana, glyceraldehid, itu mempunyai satu pusat stereogeni sehingga akan ada dua kemungkinan enantiomer. Nah, hanya enantiomer dengan konfigurasi R yang secara alami akan ada di alam. Ini kita lihat ya struktur dari glyceraldehid. Kemudian kalau kita gambarkan ya, ini atom C chiral, atom C yang keempat tangannya mengikat atom atau gugus yang berbeda. Maka kita akan menentukan konfigurasi R atau S dengan cara yang mestinya sudah Anda pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita letakkan atom atau gugus dengan prioritas yang paling kecil di menjauhi mata, kemudian kita urutkan prioritas 3 tangan C yang lain. Kalau dari prioritas pertama ke kedua itu searah jarum jam, maka kita sebut konfigurasi R. Sebaliknya, bayangan cerminnya,
maka urutan prioritas pertama ke kedua akan melawan jarum jam, sehingga kemudian kita sebut konfigurasinya F. Nah, ini penjelasan terkait keberadaan pusat spiral di semua karbohidrat kecuali satu tadi, dihidroksi aseton. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan pelajari tentang bagaimana formula proyeksi Fischer. Jadi, khusus untuk struktur dari karbohidrat ini, karena keberadaan pusat stereogenik, maka agak sedikit berbeda ya cara menampilkan gambarnya, tidak dengan proyeksi yang sebelumnya, seperti pada gambar di slide sebelumnya, tapi dengan yang kita sebut proyeksi Fischer. Nah, jadi atom C, jadi bentuk tetrahedron ini digambarkan sebagai garis yang horizontal. Untuk horizontal ini adalah untuk ikatan yang ada ke depan, yang mengarah ke depan. Kita gambarkan sebagai garis gitu ya. Kemudian yang dua ikatan lagi yang mengarah ke belakang digambarkan sebagai garis, umumnya garis putus-putus, garis yang vertikal. Dalam proyeksi Fischer, atom karbon dilokasikan sebagai interseksi atau pertemuan dari dua garis horizontal dan garis vertikal. Jadi tadi garis horizontalnya untuk dua ikatan yang ke arah depan, ya. Kemudian garis vertikalnya untuk dua ikatan yang mengarah ke belakang. Dan dalam karbohidrat, gugus aldehid atau gugus karbonilnya keton itu diletakkan di ujung atas, gitu ya, di atas atau di ujung paling atas. Nah, tadi sudah kita lihat ya bahwa kalau atom C yang stereogenik, atom C kiralnya digambarkan sebagai perpotongan dua garis, sedangkan di sini atom C yang bukan pusat stereogenik digambarkan dalam bentuk atom C, dituliskan dalam bentuk atom C. Nah, sehingga gambaran proyeksi Fischer untuk R-gliceraldehid bisa kita gambarkan seperti ini. Ini struktur asalnya. Dua ikatan, dua tangan diposisikan ke arah depan, planar ya. Kemudian ini dua ikatan, dua tangan yang lain, arahnya ke belakang. Tadi kalau yang ke depan itu dituliskan dalam bentuk garis ke samping ya, garis horizontal, sedangkan dua yang ke belakang dituliskan ke arah vertikal dengan garis putus-putus. Kemudian kita konversikan ke formula proyeksi Fischer seperti ini. Ya, jadi ini yang merah horizontal ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang gugus karbonil, baik karbonil aldehid maupun nanti kalau ada karbonil keton, posisinya ke atas. Sisa atom C-nya nanti dituliskan di bawah. Nah, ini formula proyeksi Fischer untuk R-gliceraldehid. Nah, ini tugas pertama untuk materi karbohidrat. Silahkan Anda coba secara berkelompok ya, seperti tugas pertemuan sebelumnya, untuk membuat proyeksi Fischer ke 6 senyawa berikut. Senyawa nomor 1 ada 2, yang di nomor 2 ada 4 struktur senyawa. Silahkan, kalau ini mungkin akan lebih mudah bagi Anda untuk mengerjakan dengan ditulis tangan saja, kemudian nanti difoto, baru diunggah dalam format Word gitu ya, diinsertkan gambarnya di Word. Karena kalau seperti ini lebih mudah Anda tuliskan. Kalau tugas-tugas pertemuan sebelumnya kan karena strukturnya kompleks, sehingga saya izinkan Anda untuk mengambil dari gambar yang sudah ada. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan konfigurasi R atau S dari sebuah formula proyeksi Fischer. Yang pertama yang kita lakukan seperti halnya menentukan prioritas, menentukan konfigurasi dengan proyeksi yang lain adalah dengan menentukan
urutan prioritas dari 1 hingga ke 4. Untuk keempat ikatan yang terikat pada atom C pusat stereokemik. Kemudian jika gugus dengan prioritas terendah terletak di posisi yang ikatan vertikal ingat ya, artinya dia secara struktur dia menjauh, ya, jauh, maka urutkan gitu ya, prioritas 1, 2, 3, ya. Jadi kalau urutannya ke arah jarum jam maka konfigurasinya R. Sebaliknya kalau melawan arah jarum jam berarti konfigurasinya S. Sedangkan kalau prioritas terendahnya berada di ikatan horizontal, ya, ikatan horizontal ingat berarti kalau arahnya dia ke depan, ya, maka cara konfigurasinya kebalikan dari yang nomor 2 tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita latihan untuk menerapkan cara penentuan konfigurasi di slide sebelumnya tadi. Sekarang kita latihan tentukan konfigurasi dari 6 struktur berikut ini. Tugas yang kedua ya, konfigurasinya R atau S. Silakan dilakukan berkelompok, diskusikan, tentukan prioritas, kemudian tentukan arah, letak prioritasnya vertikal atau horizontal, tentukan arah, tentukan R atau S. Nah, bagaimana dengan monosakarida yang mempunyai lebih dari 1 pusat stereogenik? Nah, kemungkinan jumlah stereoisomer dari suatu monosakarida meningkat secara eksponensial sesuai dengan jumlah pusat stereogenik yang ada. Misalnya di sini sebuah aldohexosa, ya, aldohexosa mempunyai 4 pusat stereogenik, sehingga dia punya 2⁻6 atau 16 ya kemungkinan jumlah stereoisomer, atau artinya dia punya 8 pasang enantiomer. Nah, ini aldohexosa ya, ada 1, 2, 3, 4 pusat stereogenik atau pusat spiralnya, sehingga ada 16 stereoisomer. Nah, ini kalau kita gambarkan representasi vertikalnya ya, tadi yang aldehidnya letakkan di atas, kemudian keempat pusat stereogen diletakkan menurun ke bawah, dan di akhirnya adalah atom C yang terakhir di sini. Nah, dengan untuk senyawa aldohexosa tadi kita juga bisa menerapkan formula proyeksi Fischer, ya, di mana tadi kita sudah lihat bahwa aldohexosa ini mengandung banyak pusat stereogenik. Pada senyawa ini kita lihat salah satu contohnya adalah di glukosa, ya. Molekul digambarkan dengan kerangka karbon vertikal gini ya, dari atas ke bawah, kemudian aldehidnya di posisi paling atas, kemudian atom-atom C pusat spiral berikutnya diurutkan hingga ke bawah, diuntai ke bawah gitu ya. Dengan cara ini sudah seperti kesepakatannya bahwa ikatan-ikatan yang horizontal ini menunjukkan proyeksinya adalah ke arah depan, ya. Dan kalau kemudian kita gambarkan dalam bentuk proyeksi Fischer seperti ini, jadi hanya dengan garis yang beririsan seperti ini, garis tegak lurus. Nah, kita lihat bagaimana cara mengkonversikan model ball and stick membentuk proyeksi Fischer. Ini awalnya model ball and stick. Kita gambarkan dulu menjadi struktur skeletal seperti ini, ya. Jadi ini OH, kemudian ini atom C pertama dan seterusnya ya, atom C karbonilnya di ujung sini. Nah, kemudian diputar ya, diputar karena tadi kesepakatannya gugus aldehid atau gugus karbonil letaknya di atas, sehingga kita putar 90 derajat hingga posisinya seperti ini, di mana gugus karbonilnya ada di atas.
Ini gambar D. Nah, kemudian kita putar lagi, kita putar sedemikian rupa, gitu ya, sehingga konformasinya akan membuat, ini kita lihat ya, di sini ada 2 yang diberi warna merah, ya, 2 yang diberi warna merah, kita putar sedemikian rupa sehingga posisinya seperti di gambar C. Ini muternya 180 derajat, gitu ya. Diputar 180 derajat, fokus aditnya di sini, kemudian ini 4 pusat stereogenitnya. Nah, gugus yang berwarna merah ini, ya, gugus yang berwarna merah ini, ya, jadi ini ada merah dan biru ya. Di sini misalnya hanya biru, di sini hanya merah, gitu ya. Kalau yang merah, gitu ya, nanti letakkan di sebelah kiri, yang biru diletakkan sebelah kanan. Pada saat kita konversi bentuk C menjadi D. Ini hanya di kiri, hanya di kanan, ini hanya di kiri, hanya di kanan. Ya, jadi gambar ulang di C ini ke D, gitu ya, di mana yang merah digambarkan ke kiri, yang biru digambarkan ke kanan. Kemudian setelah jadi bentuk seperti yang D ini, tinggal dirubah menjadi proyeksi Fisher, di mana atom C pusat stereogennya kita gambarkan sebagai garis pertemuan garis vertikal dan horizontal. Jadilah seperti ini proyeksi Fisher untuk struktur dengan model ball and stick ini tadi. Nah, kita di sini kita akan melihat konsep monosakarida D dan L. Jadi tadi kita sudah pelajari bagaimana konfigurasi R dan S digunakan untuk menentukan konfigurasi dari pusat chiral atau pusat stereogen di monosakarida. Tetapi untuk karbohidrat juga ada penamaan atau nomenklatur menggunakan D dan L, gitu ya. Gliseraldehyde yang terjadi yang ada di alam, yang kita tadi sudah pelajari konfigurasinya R, kita sebut D isomer, sedangkan enantiomer S kita sebut L. Ya, ini dari bahasa Latin, dextro dan levo, gitu ya, untuk right dan sinister, ya. Sebetulnya sama, gitu ya. Jadi bentuk L adalah bayangan cermin dari bentuk D. Nah, huruf D dan L yang digunakan untuk melabel semua monosakarida itu, walaupun dia punya lebih dari satu pusat chiral, gitu ya. Jadi konfigurasi dari pusat stereogen yang paling jauh dari gugus karbonil menentukan apakah dia D atau L, ya. Jadi kalau ada 1, ada 2, 3 atau lebih pusat chiral, yang dipakai untuk menentukan D atau L adalah pusat chiral yang paling jauh letaknya dari gugus karbonil. Nah, contohnya di sini. Kalau sebuah gula D mempunyai gugus OH pada pusat stereogen yang paling jauh dari karbonil di kanan, gitu ya, pada proyeksi Fishernya di kanan, maka kita sebut D, gliseraldehyde. Sedangkan kalau L sugar, ya, gula L itu gugus OH di pusat stereogen terjauh dari karbonil berada di kiri pada proyeksi Fisher. Nah, ini untuk penamaan D dan L untuk monosakarida. Nah, ini penjelasan tadi, gambar untuk menjelaskan tadi, ya. Jadi kalau ini gugus karbonil, maka pusat chiral terjauh, kita lihat letak OH-nya pada proyeksi Fisher. Kalau di kanan maka dia gula D. Kalau bayangan cerminnya dia ada di kiri, pasti, ya, kita sebut dengan gula L. Glukosa dan gula-gula lain yang ada di alam ini umumnya adalah D, gula D, ya. Sehingga
L-glukosa, walaupun senyawa ini tidak terjadi ya, tidak ada secara alami di alam, dia merupakan pasangan enantiomer dari D-glukosa. Nah, kalau kita lihat konfigurasi di setiap pusat chiral, pusat sterogen dari L-glukosa adalah lawan dari D-glukosa. Ya, jadi ini kalau di pusat chiral pertama OH-nya di kanan pada D, di L, ya di kiri, dan seterusnya semuanya adalah lawannya. Karena ini adalah bayangan cermin. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang family atau keluarga dari D-aldosa. D-aldosa dimulai dari yang anggotanya paling sedikit, yaitu 3 atom C, kita sebut D-glyceraldehyde. Kita bisa formulasikan dari itu kita bisa formulasikan D-aldosa dengan 4, 5, atau 6 atom C dengan cara menambahkan 1 atom C. Nah, atom C ini tentu saja masing-masing mengikat H dan OH, gitu ya. Gimana ditambahkannya? Di antara C nomor 1 dan C nomor 2. Nah, dengan demikian dari D-glyceraldehyde akan terbentuk 2 aldotetrosa. Satu dengan OH di kanan dan satunya dengan OH di kiri. Yang kemudian kita beri nama D-eritros dan D-treose. Mereka adalah 2 buah diastereomer. Nah, karena masing-masing punya 2 pusat chiral, gitu ya. Mereka adalah senyawa yang berbeda karena yang satu konfigurasinya seperti ini, 2 OH di kanan, yang D-treose 1 OH di kiri, 1 OH di kanan. Kemudian kenapa kita sebut D? Karena atom C chiral terjauh dari gugus karbonil, di sini OH-nya posisinya ada di kanan. Nah, karena masing-masing aldotetrosa punya 2 pusat sterogen, artinya akan ada 4 kemungkinan stereoisomer. Ya, tadi sudah ketemu 2 ini adalah D-eritros dan D-treose. Nah, masing-masing bayangan cincin dari 2 molekul ini menghasilkan L, konfigurasi L. Ini D-eritrose, pasangan enantiomernya adalah bayangan cerminnya L-eritros. Demikian juga untuk D-treose, pasangan enantiomernya adalah L-treose. Ini gambaran bahwa senyawa aldotetrosa, gitu ya, aldotetrosa akan mempunyai 4 stereoisomer. Nah, ini gambaran keseluruhan family dari D-aldosa berangkat dari D-glyceraldehyde. Tadi 3 atom C, kemudian tambah 1, gitu ya, 1 di sini ya, 1 di sini, ini, kemudian tambah lagi 1, gitu ya. Jadi 5 atom C tambah 1 lagi, masing-masing menjadi 6 atom C. Dan ini penamaannya. Tadi sudah kita bahas untuk eritrosa dan treosa. Kemudian kalau 5 jadinya ribosa dan arabinosa. Kalau 6 ada alosa, altrosa, glukosa, dan manosa. Demikian juga untuk treosa, gitu ya, ada nama-nama yang berbeda untuk masing-masing jenis gula monosakarida ini. Nah, kita lihat bagaimana sifat fisik dari monosakarida. Monosakarida mempunyai beberapa sifat fisik. Yang pertama, mereka semuanya berasa manis, ya, dengan tingkat kemanisan yang relatif bervariasi cukup luas, ya. Kemudian senyawa-senyawa ini tentu saja polar karena keberadaan gugus-gugus hidroksil dengan titik leleh yang tinggi. Nah, berikutnya keberadaan banyaknya gugus fungsi polar ini menyebabkan bisa terjadi ikatan hidrogen yang membuat senyawa tersebut menjadi mudah larut dalam air. Dan tentu saja tidak seperti senyawa organik lain, gitu ya, monosakarida ini sangat polar sehingga mereka tidak larut di dalam pelarut organik.
Berikutnya kita pelajari tentang bentuk siklik dari monosakarida. Jadi monosakarida yang sudah kita pelajari tadi digambarkan sebagai senyawa karbonik yang asiklik atau linier gitu ya, yang mengandung beberapa gugus hidroksi. Kemudian ada gugus karbonil gitu ya. Tetapi dalam monosakarida ini, baik gugus hidroksi maupun gugus karbonilnya dapat mengalami reaksi siklisasi intramolekuler membentuk hemiasetal. Nah, nanti ada yang membentuk cincin 5, ada yang membentuk cincin 6. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Di sini terbentuk struktur hemiasetal dengan anggota cincinnya 6 dan cincin seperti ini kita sebut dengan piranusa. Ya, jadi di sini ada 5 atom C, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian antara gugus karbonil dengan gugus hidroksinya terbentuk reaksi siklisasi intramolekuler membentuk cincin 6. Ya, cincin 6 walaupun anggota C-nya tetap 5 karena yang satunya O tadi ya, karena terjadi ikatan antara karbonil dengan gugus hidroksi ini, sehingga salah satu anggota dari cincin adalah atom O. Ini kita sebut cincin piranusa. Sedangkan kalau untuk gula dengan 4 atom C, maka cincin yang terbentuk adalah cincin uranusa. Sekali lagi, cincin 6 gitu ya, senyawa hemiastal yang membentuk cincin 6 dengan 1 atom O, kita sebut cincin piranusa, sedangkan cincin yang mengandung 5 anggota dengan salah satunya atom O kita sebut dengan cincin uranusa. Oke, baik, kita lihat materi atau pembahasan berikutnya terkait pembentukan glikosida. Jadi perlakuan monosakarida menggunakan alkohol atau asam kuat, dia akan merubah hemiasetal menjadi bentuk asetal yang kita sebut glikosida. Ya, sebagai contoh, kalau alfa diglukosa, ya, kita tambahkan metanol dan HCl akan membentuk 2 glikosida yang merupakan bentuk diastereomer dari karbon asetal. Nah, kita gunakan istilah alfa dan beta ini sama seperti kalau kita memberikan penamaan anomer gitu ya. Jadi pada gula D gitu ya, alfa glikosida mempunyai gugus OR baru. Dalam hal ini tadi kalau direaksikannya dengan metanol maka OCH3 gitu ya. Nah, ini letaknya di posisi ke bawah ini, jadi di alfa diglukosa ya. Ingat yang bereaksi hanya bentuk hemiastal ya, hemiastal, kemudian direaksikan dengan metanol dan HCl, kemudian akan terbentuk gugus metoksi di sini, posisinya di bawah kita sebut alfa glikosida, dan jika posisi gugus metoksi ini di atas, ya, atas konfigurasinya, maka kita sebut dengan beta glikosida. Nah, karena glikosida ini merupakan bentuk asetal, maka mereka akan bisa terhidrolisis dengan adanya asam dan air, kembali membentuk hemiastal siklik dan molekul alkohol. Ya. Umumnya campuran dua buah anomer akan membentuk satu glikosida tunggal. Sebagai contoh di sini kita lihat metil alfa glukopiranusida. Jadi ini metilnya di sini, posisinya di bawah dia namanya kita beri nama alfa. Ini glukopiranusida ya, ada cincin 6.
dengan satu atom O, ya. Kemudian kita tambahkan asam, gitu ya, lingkungan asam dan air, maka akan terpecah terhidrolisis menjadi alfa D glukosa dan beta D glukosa dan alkohol metanol. Nah, mekanisme dari hidrolisis glikosida ini hanya lawan gitu ya, lawan atau kebalikan dari tadi mekanisme pembentukan glikosidanya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Anda sudah belajar ini adalah serangan nukleofilik dari molekul air gitu ya pada struktur anomerik dari hemiasetal. Jadi ini adalah kebalikan dari reaksi di slide sebelumnya yang tentang pembentukan glikosida. Nah, di alam banyak sekali glikosida yang secara alami ada di alam kita. Ini dua contoh ya, dua contohnya ada salisin dan solanin. Salisin lebih sederhana strukturnya. Ini adalah senyawa alami yang mengandung ikatan glikosida sebagai bagian dari strukturnya. Jadi ini struktur salisin ini adalah glikosidanya di sini ya. Salisin ini senyawa analgesik yang diisolasi dari tanaman, dilubak namanya ya. Kemudian ini solanin. Solanin ini senyawa beracun ya yang ada di batang, di daun gitu ya dari atau di titik hijau. Kalau kita ada kentang gitu ya di bagian kulitnya ada titik hijau itu biasanya dia mengandung solanin. Solanin juga bisa diisolasi dari beberapa beri gitu ya, beberapa beri yang beracun gitu ya. Keberadaan gula gitu ya. Keberadaan gula-gula ini baik pada salisin maupun pada solanin, ini struktur salisin mengandung satu molekul gula gitu ya, sedangkan pada solanin ada 1, 2, 3 molekul gula gitu ya. Keberadaan molekul-molekul gula ini punya peran meningkatkan kelarutan dalam air dari senyawa-senyawa ini, baik salisin maupun solanin. Jadi kalau bentuk aglikon adalah bentuk di mana bagian ini, bagian yang tidak mengikat gula ini, dia umumnya tidak larut dalam air. Ini miskin putus pola, demikian juga pada solanin. Tapi begitu dia membentuk glikosida bergandengan dengan molekul-molekul gula, kelarutannya dalam air akan meningkat. Apalagi reaksi yang bisa dialami oleh monosakarida, kita lihat di sini adalah reaksi pada gugus hidroksil. Karena monosakaridanya mengandung gugus hidroksil, maka tentu saja mereka akan mengalami reaksi yang umumnya dialami oleh alkohol, ya, di mana gugus ini bisa dirubah menjadi baik ether maupun ester. Ya, kita tahu tadi hemiacetal siklik itu merupakan bentuk dari monosakarida mengandung satu gugus OH. Nah, kemudian dengan demikian gugus OH ini bisa dikonversi menjadi ether misalnya bila direaksikan dengan basa dan alkilhalida. Contohnya ini di glukosa, alfa di glukosa. Kita reaksikan dengan silver atau peroksida ya sebagai basanya dan metil iodida, kemudian akan terbentuk pentametil ether. Jadi semua OH-nya disubstitusi menjadi OCH3 metoksi. Jadi pentametil ether. Nah, karena monosakarida ini juga mengandung gugus karbonil, maka dia juga akan mengalami reaksi yang sering terjadi pada gugus karbonil. Dalam hal ini adalah reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada gugus karbonil dari monosakarida, gitu ya, kita gambarkan, gitu ya, kita gambarkan dengan
kita gambar dulu dalam bentuk asiklip. Ya, asiklip. Yang pertama reduksi gugus karbonil. Ya, seperti halnya aldehid yang lain, gitu ya. Jadi gugus karbonil dari aldosta bisa direduksi menjadi alkohol primer. Ya, alkohol ini kemudian kita sebut sebagai alditol. Gitu ya. Ini misalnya nih glukosa, ya, diglukosa direaksikan dengan NaBH4 dengan keberadaan metanol, ya, maka akan menghasilkan senyawa yang kita sebut sorbitol. Jadi sorbitol ini adalah hasil reduksi dari glukosa atau nama lainnya adalah glusitol. Ini gugus aldehid di sini berubah menjadi alkohol primer. Selain oksidasi, selain reduksi juga bisa terjadi reaksi oksidasi pada aldosa. Ya. Aldosa tadi mengandung alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol primernya di sini, ya. Kemudian juga mengandung gugus aldehid, yang semuanya adalah gugus fungsi yang bisa mengalami oksidasi. Ada dua jenis reaksi oksidasi, ya. Oksidasi aldehid, ya, ini aldehid bisa teroksidasi menjadi asam karboksilat, ya, dan oksidasi alkohol primernya, ya, alkohol primer juga sama, kalau dioksidasi kemudian menghasilkan aldehid, oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Ya, jadi ini gambaran dua reaksi oksidasi yang terjadi. Yang pertama pada gugus karbonil dari aldehid menjadi asam karboksilat, yang kedua pada gugus alkohol primer menjadi aldehid kemudian menjadi asam karboksilat. Berikutnya kita bahas tentang disakarida. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari mono, sekarang kita pelajari disakarida. Disakarida terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan lewat ikatan glikosidik. Nah, ini fitur umum dari disakarida, ya. Jadi yang merah ini kita sebut ikatan glikosidik, ya, antara atom O dengan atom C. Dan atom C yang biru ini adalah atom C asetal, di mana terjadi ikatan dengan atom O. Nah, umumnya Anda akan sering lihat, ya, pada penamaan nama kimia untuk karbohidrat digambarkan seperti ini. 1 panah 4 ini menunjukkan di mana ikatan itu terjadi. Ya, di sini ada atom O, maka ini nomor 1, C nomor 1, tadi C asetalnya, kemudian digandengkan oleh atom O dengan atom C nomor 4 dari monosakarida pasangannya, gitu ya. Nah, ini beberapa ketentuan untuk pembentukan disakarida. Jadi umumnya dua monosakaridanya itu bisa cincin 6 atau cincin 5, tetapi umumnya lebih sering yang terjadi adalah cincin 6, ya. Dua cincin ini dihubungkan oleh atom O, ya. Atom O yang merupakan bagian dari asetal, ya, lewati ikatan yang kita sebut ikatan glikosidik. Nah, orientasinya bisa alfa, bisa beta. Tadi sudah kita pelajari kapan disebut alfa, kapan disebut beta. Glikosida dibentuk dari karbon anomeris dari salah satu monosakarida dan salah satu gugus OH dari monosakarida yang lain. Sehingga semua disakarida hanya akan punya satu asetal. Ditambah satu lagi hemiasetal atau asetal yang lain, ya. Jadi ini karena dia gabungan dari dua monosakarida, maka akan punya satu asetal plus satu hemiasetal atau satu asetal yang lain. Kemudian khusus untuk
disakarida yang punya cincin piranusa, ya, atom C dari masing-masing cincin akan diberi nomor dimulai dari atom C anomeriknya. Sebagian besar disakarida terdiri dari 2 monosakarida, di mana atom C hemiasalnya yang kita sebut atom C nomor 1 ini ya dihubungkan dengan atom C nomor 4 dari cincin monosakarida yang lain gitu ya. Sehingga memang paling banyak ada di alam adalah struktur 1,4 seperti ini. Disakarida yang paling banyak di alam itu ada maltosa, ada laktosa, dan ada sukrosa. Nanti kita lihat satu persatu. Maltosa ini adalah disakarida yang dibentuk dari hidrolisis pati atau hidrolisis pati ya atau amilum. Dia banyak ditemukan di biji-bijian gitu ya. Maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. 2 molekul glukosa yang dihubungkan lewat ikatan glikosidik 1,4. Ya, ini glukosa, ini atom O-nya menghubungkan tadi C hemiasal nomor 1 dan C nomor 4 dari monosakarida yang lainnya. Gambarannya struktur ball and stick-nya kurang lebih seperti ini. Nah, karena salah satu cincin glukosa dari maltosa itu masih mengandung satu hemiasal, gitu ya, maka dia akan berada dalam bentuk campuran antara anomer alfa dan beta. Ya. Maltosa ya memiliki sifat dari karbohidrat yang mengandung hemiasal, yaitu dia bisa mengalami mutarotasi dan dia bisa mengalami reduksi bila ketemu dengan agen-agen oksidator. Makanya dia kita sering sebut sebagai gula reduksi. Hidrolisis dari maltosa menghasilkan 2 molekul glukosa. Jadi, ikatan antara atom C nomor 1 ini dengan atom O, di sini gambarkan merah ya, diputuskan ikatannya sehingga terbentuk 2 buah glukosa anomer. Ya, jadi glukosa alfa di glukosa dan beta di glukosa. Ingat ya, kalau alfa posisi OH-nya di bawah, kalau glukosa posisi OH-nya ini ke atas. Nah, bagaimana mekanisme hidrolisisnya ini ya sama dengan mekanisme hidrolisis glikosida tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya adalah laktosa. Laktosa adalah disakarida yang banyak ditemukan di susu, baik pada manusia maupun sapi ya. Tetapi si laktosa ini tidak terlalu manis gitu ya, beda dengan monosakarida atau disakarida yang lain. Laktosa terdiri dari 1 galaktosa dan 1 glukosa, sama dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta glikosidik. Dari karbon anomernya galaktosa ya, yang nomor 1 ya, ingat karbon anomer itu nomor 1 yang di hemiasal tadi, dengan atom C nomor 4 dari glukosa. Ya, jadi ini galaktosanya, ini glukosanya. Seperti halnya maltosa, laktosa juga mengandung 1 hemiasal, ya, sehingga berada dalam bentuk campuran anomer alfa dan beta. Di sini yang digambarkan hanya anomer yang beta. Sama, laktosa juga mengalami mutarotasi dan juga merupakan gula reduksi. Di dalam tubuh laktosa ini di saluran cerna kita ya mula-mula diputuskan ya, jadi diputuskan ikatan glikosidiknya menggunakan enzim yang kita sebut enzim laktase. Ya, enzim laktase ini di dalam saluran cerna kita tugasnya memutuskan ikatan 1,4 beta glikosidik ini menghasilkan galaktosa dan glukosa.
Nah, ada beberapa individu ya, terutama di Asia maupun di Afrika, bisa orang itu mengalami kekurangan jumlah enzim laktase di dalam tubuhnya, sehingga mereka tidak bisa mendigesti, ya, mencerna laktosa dan kemudian mengabsorpsi monosakarida hasil urainya. Ya. Kondisi ini disebut intoleransi laktosa. Ya, biasanya kalau pada bayi menyebabkan kram abdomen, ya, dan juga diare karena kegagalan proses mencerna laktosa tadi, sehingga tidak bisa terabsorpsi gula-gula monosakarida. Nah, berikutnya di sakarida berikutnya sukrosa. Sukrosa ini hampir tiap hari kita konsumsi, ya. Silahkan Anda cari gitu ya, kajian literatur apa saja gula penyusunnya, strukturnya bagaimana, dan secara karakteristik apa beda sukrosa dengan maltosa dan fruktosa tadi. Kita masuk di bagian berikutnya, yaitu tentang polisakarida. Kalau polisakarida dia mengandung 3 atau lebih monosakarida, jadi 3 atau lebih monosakarida yang bergabung bersama, yang banyak di alam, ya, ada selulosa, kemudian ada pati itu sendiri atau amilum, dan ada glikogen, yang masing-masing terdiri dari pengulangan glukosa, ya, melalui jadi glukosa yang digabung-gabung gitu ya, yang dihubungkan dengan beberapa jenis ikatan glikosidik. Kita lihat yang pertama ada selulosa. Selulosa ini kita temukan banyak di dinding sel hampir semua tanaman gitu ya, yang memang fungsinya untuk memberikan support gitu ya, dan kekakuan pada kayu dan batang tanaman. Ini kita bisa lihat irisan sebagian dari molekul selulosa. Dia adalah glukosa-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik 1,4 beta. Ini yang digambarkan dengan merah ya, 1,4 beta glikosidik dan seterusnya. Ya, jadi selulosa ini adalah polimer tidak bercabang, jadi dia memang tidak bercabang, teruntai panjang gitu ya, yang disusun oleh pengulangan glukosa, jadi jenis glukosa lewat ikatan glikosidik 1,4 beta. Ikatan glikosidik beta glikosidik ini akan membentuk rantai linier yang panjang dari molekul selulosa, ya, sehingga umumnya akan berbentuk sheet, ya, berbentuk sheet yang panjang. Nah, akhirnya nanti gitu ya, strukturnya terjadi demikian rupa ya, jadi terjadi ikatan hidrogen antara rantai-rantai, ya, jadi terjadi ikatan hidrogen intermolekuler antara rantai-rantai dari selulosa ini, sehingga menyebabkan gugus OH yang ada di permukaan molekul itu lebih sedikit, ya, karena sudah banyak digunakan untuk membentuk ikatan-ikatan hidrogen intermolekuler, sehingga menyisakan sedikit gugus OH di permukaan yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, membuat selulosa ini tidak larut dalam air gitu ya. Jadi dia kaya gugus OH, tetapi dia tidak larut dalam air karena gugus OH-nya sudah digunakan untuk membentuk ikatan hidrogen intermolekuler, menyisakan hanya sedikit OH di bagian permukaan dari molekul. Selulosa bisa dihidrolisis menjadi gula-gula penyusunnya dengan memutuskan ikatan beta glikosidik, menghasilkan baik kedua anomer glukosa, ya. Nah, enzim yang memutuskan ikatan ini, ya, kita sebut dengan enzim beta glikosidase. Dalam sel hidrolisis selulosa ini dilakukan oleh enzim ini, ya, enzim beta glikosidase,
yang memutus ikatan beta glikosidik menjadi glukosa. Kita, ya manusia, tidak memiliki enzim ini di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa mengdiges atau mencerna selulosa. Beda dengan binatang-binatang ruminan ya seperti sapi, kambing dan sebagainya, mereka di saluran cernanya mempunyai bakteri gitu ya yang mampu menghasilkan enzim beta glukosidase di saluran cernanya sehingga mereka bisa mengkonsumsi daun-daunan rumput gitu ya sebagai sumber nutrisinya karena bisa diuraikan menjadi glukosa. Untuk polisakarida berikutnya yaitu amilum atau pati gitu ya. Ini tugas Anda, silahkan dicari informasinya. Apa sih itu amilum? Kemudian apa perbedaannya dari selulosa? Kemudian amilum ini kita bedakan ada amilosa dan amilopektin. Coba dicari apa sih bedanya amilosa dan amilopektin. Kemudian polisakarida ketiga adalah glikogen, sama tolong dicari itu ya apa definisinya glikogen ini, kemudian fungsinya apa di dalam tubuh, dan carilah gambar strukturnya. Tidak perlu Anda gambar sendiri karena strukturnya kompleks, tapi minimal Anda bisa mendapatkan informasi part atau bagian potongan dari struktur glikogen. Nah, ini adalah rangkuman reaksi-reaksi kunci, reaksi-reaksi yang sering atau bisa terjadi pada karbohidrat ya. Tadi sudah ada di depan, cuma ini dirangkum menjadi satu gambaran sederhananya sehingga Anda bisa pelajari dengan lebih mudah. Tadi yang pertama adalah reaksi monosakarida yang melibatkan hemiastal. Kemudian yang kedua reaksi monosakarida pada gugus OH. Yang ketiga adalah reaksi monosakarida pada gugus karbonil. Ini ada beberapa contoh. Ada oksidasi, ada reduksi. Kemudian reaksi lain yang bisa dialami oleh karbohidrat yaitu hidrolisis dan pembentukan glikosida. Baik, ini slide terakhir untuk karbohidrat. Materi pertemuan ini masih ada satu tambahan lagi yaitu lipid yang akan diberikan dalam materi yang terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.